warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Putri Hanzani dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Al-Quran Surat Luqman ayat 13-14, Surah Al-Baqarah ayat 83, dan materi tentang saling menasihati. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Quran Surah Luqman ayat 13-14, Asbabun Nuzul, isi kandungan, sikap yang mencerminkan Quran Surah Luqman ayat 13-14. Quran Surah Luqman ayat 13-14 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun 'azim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu." Asbabun nuzul Quran Surah Luqman ayat 13-14 adalah berkenaan dengan ibu seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mogok makan karena Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Kemudian isi kandungan Quran Surah Luqman ayat 13-14 adalah orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk berbuat syirik. Pendidikan utama yang harus diberikan kepada anak adalah pendidikan tentang tauhid. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya, dan wajib bersyukur kepada Allah. Dan ayat ini mengingatkan kepada Allah lah kita semua kembali. Sikap yang mencerminkan Quran Surah Luqman ayat 13-14 itu berkata sopan dalam lemah lembut, penuh kasih sayang kepada kedua orang tua, mendengarkan dan melaksanakan nasihat yang diperintahkan oleh kedua orang tua selama tidak melanggar dari syariat, mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini saya akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Kemudian isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 mengingatkan Nabi Muhammad atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi. Kemudian Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Namun kemudian
mereka ingkar terhadap kitab-kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dengan mengubah isi kitab Taurat itu. Kemudian ada pengertian saling menasihati. Pengertian saling menasihati dalam KBBI, nasihat diartikan sebagai sesederhana mukjizat, yaitu ajaran atau pelajaran yang baik. Pengertian lainnya adalah saling mengingatkan satu sama lain dalam kebenaran juga kesabaran. Salah satu dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang saling menasihati ada dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna zakara tafannahul mu'minin. Artinya, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hikmah saling menasihati. Nasihat merupakan kontrol sosial dan terjadinya persatuan dan persaudaraan dan terjaganya lingkungan dari kemaksiatan. Manfaat saling menasihati yaitu menjadi muhasabah atau introspeksi diri, menjauhkan diri dari perilaku tercela dan menjadi pengingat dalam kebaikan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pengertian saling menasihati. Pengertian saling menasihati dalam KBBI, nasihat diartikan sebagai sesederhana mukjizat, yaitu ajaran atau pelajaran yang baik. Pengertian lainnya adalah saling mengingatkan satu sama lain dalam kebenaran juga kesabaran. Salah satu dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang saling menasihati ada dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna zakara tafannahul mu'minin. Artinya, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hikmah saling menasihati. Nasihat merupakan kontrol sosial dan terjadinya persatuan dan persaudaraan dan terjaganya lingkungan dari kemaksiatan. Manfaat saling menasihati yaitu menjadi muhasabah atau introspeksi diri, menjauhkan diri dari perilaku tercela dan menjadi pengingat dalam kebaikan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.